Kita satu-satu dulu yang soal MK ini ya. Oke. Karena ada diskusi yang keliru menurut saya, yang mengatakan bahwa ini bagus karena memberi kesempatan kepada generasi muda. Anak muda. Anak muda. Ini kan zaman anak muda. Di mana milenial, di mana hampir 6 orang dari 10 orang pemilih adalah mereka gitu. Dan karena itu orang seperti Gibran harus dikasih kesempatan. Satu hal yang harus saya ingatkan adalah muda itu bukan hanya definisi biologis atau fisik atau usia. Muda itu adalah soal cara, soal tata cara, soal sikap, soal landasan filosofi kerja. Itu muda. 2 hari saya jadi anggota partai, langsung jadi ketua umum tanpa ada proses demokratis di partai itu tua banget mas. Proses yang sangat tua. Bukan dipraktekkan oleh partai-partai non-modern yang belum mengenal demokratisasi dalam dirinya. Sekalipun saya umurnya 21 tahun misalnya ditempatkan di tempat itu, saya ditempatkan di situ dengan proses yang sangat tua. Maka tidak lagi otentik. Saya tidak bisa bilang bahwa muda tampil di ketua umum, enggak, prosesnya tua banget. Konservatif banget ya? Konservatif banget. Partai yang tidak mengadakan kongres, munas atau apapun, tidak menciptakan sistem demokratis dan diatur oleh kekuatan sentral di atas, oligarki partai namanya itu mas. Oligarki. Kekuatan sedikit di atas yang mengendalikan semua tanpa ada lawan, itu tua banget mas. Itu sejarah partai tua tradisional yang sudah dikubur habis di mana-mana. Ditinggalkan oleh negara. Jadi muda itu bukan soal usia seseorang, tapi bagaimana dia bersikap. Bukan usia biologis ya? Bukan, anak muda korupsi tua banget ya. Ah benar. Lo peristiwa mengambil hak orang lain, menggunakan kekuasaan diam-diam, terus ketahuan, itu peristiwa paling tua dalam sejarah politik. Anak muda nggak begitu, bersih dia. Dia lawan semua yang kotor. Bukan dia menjadi bagian dari kekotoran diam-diam, pas terungkit, tiba-tiba sayangnya anak muda dihambat begitu rupa. Enggak begitu, lu tua lu nggak muda gitu. Jadi menurut saya, kita tidak bisa mengatakan seseorang muda, proses politik kita mengalami regenerasi segala macam dengan cara-cara tua, nggak bisa. Oksimoron namanya. Sesuatu yang tidak bisa disatukan sebagai semangat, sebagai jiwa, sebagai tata cara, sebagai cara. Harus muda, segar, terlepas dari semua pelanggaran, berjalan, menatap masa depan, membuka lahan-lahan dan pintu-pintu sempit satu persatu dengan dirinya dan seterusnya. Itu muda. Nggak bisa disatukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan itu, oksimoron. Tidak bisa disatukan. Kenapa Jokowi menarik dulu? Dia adalah orang yang bekerja di perusahaan mebel. Ada orang yang kemudian mendorong Jokowi untuk bikin perusahaan sendiri. Maka bikinlah perusahaan sendiri. Ekonominya membaik. Menjadi pengurus Kadin di sebuah kota. Dari bawah dia tata itu. Dari tukang kayu ya? Dari tukang kayu, bisa dikatakan begitu. Sekalipun dia bukan tukang kayu dalam pengertian tukang kayu. Gitu ya. Bukan, ya. Dia membisniskan kayu. Pemilik. Kemudian jadi pemilik, lalu kemudian diusung jadi wali kota Solo. 2 kali. Pemilihan yang kedua, tahun 2010, Jokowi tidak mengeluarkan uang banyak. Nah, itu muda. Apa yang dia andalkan? Yang diandalkan Jokowi waktu itu adalah prestasinya dalam 5 tahun selama jadi wali kota. Maka dia tidak mengeluarkan uang banyak dikarenakan dia melakukan policy marketing namanya. Memasarkan kebijakan dengan tepat dengan mengorientasikan kebijakan kepada rakyat Solo. Maka dia terpilih dengan 90,1%. Dengan uang yang paling sedikit yang barangkali dalam sejarah kontestasi di tingkat wali kota atau kabupaten. Lalu kemudian dia terpilih. Lalu kemudian dia diusung partainya untuk menjadi gubernur Jakarta. Tidak punya uang mas waktu itu mas. Bukan hanya tidak punya uang, dukungan lingkaran terdekatnya aja kecil. Bu Iriana waktu itu belum mendukung mas. Saya konsultannya, saya tahu. Bu Iriana tidak pernah terlibat dalam satupun kegiatan kampanye pada waktu itu. Karena Bu menjaga jarak dari itu. Tapi Pak Jokowi meyakinkan bahwa ini berhasil, ini bisa. Dan dia berjuang jadi presiden. Kalau kemudian hal yang sama tidak dilakukan anak-anaknya, nggak bisa kita bilang Gibran itu seperti Jokowi. Jauh ya? Kaisang itu seperti Jokowi, ya nggak sama. Beda jauh. Beda jauh. Muda itu adalah merintis sesuatu dari bawah. Bukan dengan instan. keringat, darah, dan air mata dia. Dia berjuang. Dia hantam semua rintangan di depan dia. Dia hadapi itu dengan gagah. Dia taklukkan semua rintangan itu dan dia muncul sebagai pemenang. Itu muda ya? Itu muda. Dia tumbuh di bawah, dipupuk dengan baik di tanah yang subur, tumbuh menjulang sebagai pohon di atas tanah, bukan tanaman hias rambat. Bukan tanaman hias rambat ya? Yang ditaruh setinggi-tingginya, semua orang melihat bunganya indah segala macam, tetapi ada bapak yang naruh itu. Ya sampai kemudian kan muncul jokan, oh pengalamannya banyak katanya. Dia 10 tahun jadi anak wali kota, 2 tahun lebih jadi anak gubernur, 9 tahun jadi anak presiden katanya, 2 tahun jadi wali kota, kan banyak sekali pengalamannya. Itu joke itu tidak bisa kita hindari mas.
Itu sebetulnya tingkat kecerdasan rakyat dalam batas tertentu sekarang ini yang diekspresikan dengan cara berbeda. Saya cuma mengambil kesimpulan aja nih dari banyak sekali kesimpulan yang saya temukan dalam beberapa hari terakhir. Jadi menurut saya, dilihat dari sisi ini, keputusan MK itu selain berpotensi melakukan pelanggaran hukum yang serius yang melibatkan presiden, juga tidak bisa diterima dari sisi gagasan-gagasan demokrasi. Merusak ya demokrasi. Merusak demokrasi, termasuk merusak bahwa demokrasi membutuhkan regenerasi. Regenerasi dalam demokrasi harus mencerminkan dua hal, Mas. Nomor satu, adil. Setiap orang diberi kesempatan yang sama. Equal ya. Equal. Apa yang disampaikan oleh Bang Pandana Baban atau oleh tokoh PDI Perjuangan yang lain dengan menceritakan seperti apa dulu Gibran jadi calon wali kota di Solo, kan sudah terbuka sekarang bahwa ada orang lain yang sudah diproses, tetapi karena keterlibatan ayahnya maka kemudian dipotong, jadilah anak itu sebagai calon wali kota. Kan itu sudah terbuka di depan publik sekarang. Sudah dibuka ya. Sudah dibuka, dan itu artinya tidak ada prinsip adil di situ. Jadi yang disebut membangun dinasti atau tidak dinasti jangan hanya dilihat pada saat pemilihannya. Ya, karena banyak orang mencampur adukan bahwa katanya ini tidak bisa dikatakan dinasti karena ini pemilihan langsung gitu. Iya, tapi kan sebelumnya ada proses seleksi, setelahnya ada proses delivery. Proses delivery itu antara lain yang melibatkan presiden misalnya sekarang untuk terlibat cawe-cawe dalam banyak hal. Nah, ini nggak bisa dibiarkan. Kita sayang sama presiden, kita sayang sama negeri ini, karena itu harus diingatkan. Kalau kita menjilat yang bersangkutan, kita nggak sayang. Ini orang salah paham gitu loh. Kalau orang muji-muji itu sayang gitu. Kalau kita ngomong begini nggak sayang, terbalik. Mereka itu yang sedang menjerumuskan Jokowi. Kalaupun mereka nggak sadar, salah sendiri, kesadarannya kurang gitu. Jangan-jangan mereka yang sedang mengantar Jokowi ke pemakaman politiknya. Nah, jadi nomor satu itu. Jadi menurut saya sih hati-hati nih Pak Jokowi. Pak Jokowi harus hati-hati karena bisa ada skandal yang dikaitkan langsung. Syarat pertama bisa terpenuhi loh. Dan ini pernah terjadi di Indonesia ketika Gus Dur itu ya? Ketika Gus Dur, sekalipun bedanya adalah Gus Dur lebih mudah karena tidak melibatkan situasi, aturan, dan lain-lain sudah lebih kompleks sekarang. Mega pada saat itu bagian dari aktor. Dia menggantikan Gus Dur jadi presiden. Sekarang Mega menjadi kingmaker. Queenmaker. Queen ya? Queen ya, benar. Queenmaker. Apakah ini bisa jalan apa enggak? Itu tergantung Ibu Meganya. Kira-kira begitu. Betul. Ada yang menarik nih, Mas. Ini agak keluar sebentar, tapi tetap relevan sebetulnya. Kita menyaksikan contoh dari Bu Mega yang luar biasa sebetulnya dalam peristiwa-peristiwa ini. Pasti ini sekarang jadi menyakitkan buat Bu Mega, dan saya bisa merasakan itu, dan siapapun bisa merasakan itu. Bu Mega itu mengorbankan dirinya 2014 ketika dia sendirian atas nama Kongres PDI Perjuangan yang sudah memberi kekuasaan kepadanya sebagai ketua umum untuk menetapkan calon presiden. Dan dia serahkan tiket itu ke Pak Jokowi. Mengorbankan diri. Yang masih punya kesempatan. Dengan legowo dia lakukan. 2019 kan memang masih ada incumbent. Tidak ada peristiwa yang terlalu serius di situ karena Jokowi masih ada di sana. Tapi 2024 ini Bu Mega punya kesempatan yang sama, dan Bu Mega punya Puan Maharani, punya Prananda Prabowo yang bisa didorong. Kalau dia mau berpikir bahwa sayang anak adalah bagian penting dari demokrasi. Dan Puan sudah punya pengalaman dari bawah. Bukan instan. Di legislatif, memimpin legislatif. Di kementerian, jadi Menko, memimpin parlemen. Itu kan pengalaman-pengalaman yang bukan anak Megawati. Betul dia anak Megawati, tapi ada pengalaman itu. Dimulai dari bawah gitu. Ada satu contoh lain sebetulnya yang saya harus sebut nih, banyak orang tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu ketua DPC PLT atau pejabat ketua DPC Golkar Kota Solo saat ini adalah seorang perempuan muda, namanya Sekar Tanjung, putri bungsunya Pak Akbar Tanjung. Hebat nggak Pak Akbar? Dia bisa menaruh putrinya di caleg DPR RI nomor 1, nomor 2 bisa. Dia meminta putrinya, dan putrinya sangat setuju dan bersemangat maju di satu dapil untuk DPRD Kota Solo, Mas. Bukan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan dalam proses ternyata ketua DPC Kota Solo tidak berlanjut, putrinya ini sekarang memimpin Kota Solo. Dan dia memimpin dengan cara baru. Sebagai anak muda lulusan Amerika, dia sekolah di Boston. Dia pernah menjadi tim kerja pemenangan wali kota di Amerika. Jadi dia punya pengalaman itu. Dia mulai dari bawah nih. Ini anak muda. Ini anak muda ini. Sekar ini anak muda. Dia mulai dari bawah. Iya, bukan Kaisang, bukan Gibran. Ini Sekar yang anak muda ini. Dengan teori tadi ya. Dengan segala maaf ya kepada Anda Kaisar dan Gibran, dengan segala maaf saya gitu.
Saya tidak ngomong itu dengan tendensi dan sakit hati. Saya nggak punya sakit hati sama Anda. Kita justru bersahabat sama mereka. Ya, bersahabat dan sayang sama mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa membesarkan orang-orang seperti mereka. Potensinya besar gitu. Jangan dirusak gitu. Nah, jadi kembali ke soal tadi, Bu Mega itu luar biasa. Sementara pada saat yang sama, Pak Jokowi yang sudah dikasih berulang-ulang kesempatan, kok melakukan hal yang persis sebaliknya dengan yang dilakukan Bu Mega. Kalau dia ingin berterima kasih, kan terima kasih atas dua hal. Terima kasih atas pengusungan Bu Mega dan PD Perjuangan. Terima kasih atas contoh dan teladan baik yang sudah diberikan. Kan begitu? Dua-duanya diingkari. Bisa ditafsirkan mengkhianati enggak? Menurut saya, kata berkhianat itu kata biasa dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau saya ditanya apakah Pak Jokowi berkhianat terhadap PD Perjuangan, sampai saat ini dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Saya bisa katakan itu. Berdasarkan data. Iya, dan kita bisa berdebat dengan memakai kamus besar bahasa Indonesia. Berkhianat atas dua hal. Satu, dukungan dan pengusungan dari partai dan Bu Mega. Dua, keteladanan. Itu yang paling mendalam sebetulnya, keteladanan. Bagaimana terlalu sayang anak itu bisa melanggar etika demokrasi dan bisa mencederai kepentingan publik, etika publik yang luas. Sayang anak harus, terlalu sayang anak nggak boleh. Apalagi kalau kemudian sampai melakukan banyak sekali hal yang tidak pantas. Sayang anak harus ditempatkan pada porsinya. Pada porsinya. Jadi menurut saya ini penting. Nah, itu kan baru sebab yang pertama nih Mas, yaitu skandal. Yang kedua tadi yang resistensi parlemen. Saya hanya mencoba hitung-hitung begini Mas. Sebetulnya dengan asumsi bahwa Partai Demokrat masih tetap dipimpin oleh Pak SBY dan Mas Agus yang masih ingin bersikap sebagai tokoh-tokoh pro-demokrasi. Penyelamat konstitusi. Penyelamat konstitusi. Maka kalau kita pakai asumsi itu, maka sebetulnya tinggal dibutuhkan 2,76%, kurang dari 3% untuk membuat Pak Jokowi bisa dimajukan lewat proses DPR. Bagaimana hitungannya? Koalisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu mencakup 25,5% kursi di DPR. Di parlemen ya? Di parlemen. Lalu kemudian koalisi Amin itu mencakup 29,05%. Artinya kalau kedua koalisi ini bergabung, dikarenakan mereka lah yang sekarang ini sebetulnya paling berkepentingan mewakili suara rakyat banyak, bahwa ini tidak bisa dibiarkan misalnya. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Maka jumlahnya 54,55%. Lalu itu sudah bisa memproses. Tetapi untuk membuat keputusan dengan 2/3 kan 66,7%. Betul. Maka untuk mencapai 66,7%, dari mana kita cari? Demokrat tadi yang saya asumsikan, itu kursinya 9,39%. Maka dengan Demokrat bergabung ke dalam keinginan perubahan dalam isu yang sangat penting ini, menjadi 63,94%. Artinya untuk mencapai 66,7% diperlukan 2,76% tambahan. Siapa mereka yang 2,76% itu? Orang-orang dari partai di luar yang saya sebut tadi, yang masih mau menjaga kewarasan mereka. Kalau kemudian melihat Indonesia harus diselamatkan, bukan keluarga tertentu di Indonesia, bukan dinasti, bukan siapapun. Jadi pemakzulan ini sekarang bukan omong kosong loh. Jadi Bung Ep menganggap ini agak serius ya? Agak serius. Bisa terjadi. Oh, bukan agak, ini sangat serius. Bisa terjadi kalau misalnya partai yang besar memulai lalu kemudian bergerak. Bisa terjadi, tentu tidak sederhana karena politik pasti rumit dan ada proses. Ada proses. Main injak kaki akan dilakukan dan seterusnya kan. Tetapi kan waktu sudah mepet ini. Sehebat apapun penguasa, ada dua hal yang harus dia ingat. Yang pertama, waktu adalah zat yang tidak bisa dia kuasai. Nomor satu itu. Yang kedua, pencipta waktu adalah maha pembuat makar. Maka dua ini tidak bisa. Sehebat apapun dia terpilih 2 periode, 3 periode, 4 periode, 5 periode, puluhan tahun jadi penguasa, nggak bisa menghadapi dua ini. Waktu adalah zat yang tidak bisa dia kuasai. Pencipta waktu adalah maha pembuat makar. Itu harus diingat oleh siapapun menurut saya. Nah, jadi menurut hemat saya, rumit memang, tapi ya di tengah kerumitan ini terlalu banyak faktor yang bisa mengarahkan ke sana. Kita bukan provokator, kita berdua ini. Kita sedang mendiskusikan sakitnya bangsa kita. Dan kalau kita ngomong keras, karena sakitnya keras. Tindakan operasi besar diperlukan untuk penyakit yang sangat serius. Kalau kemudian kita cuma kasih vitamin untuk seseorang yang sedang sakit keras, ya kita sebetulnya sedang berusaha membunuh mereka. Dan kita bukan pembunuh, kita berdua ini. Penyelamat kita ini. Sama seperti umumnya orang di Indonesia. Nah, jadi karena itu, untuk para pendukung Pak Jokowi jangan salah paham ya. Saya kira Anda simpan dulu kemarahan, emosi Anda, dan jangan menganggap pembicaraan ini seperti Anda menganggap
percakapan-percakapan tidak bermutu di medsos. Tidak bisa. Kita serius di sini. Jadi menurut saya, defisit 2,76% itu adalah defisit yang sangat kecil untuk ditutup. Mudah, untuk ya? terpenuhinya faktor yang kedua, Bukan sulit, resistensi di parlemen yang sangat serius. Terus kemudian ada kan dua faktor yang lain, kegagalan kebijakan, ditambah dengan keresahan masyarakat yang meluas. Nah, dua ini mari kita bahas dengan cara yang barangkali di banyak tempat belum dibahas. Orang biasanya fokus tuh pada kepuasan Mas Ahmad. Ya, rata-rata kan survei menyatakan gitu. Ya, kan 80%. 80% katanya orang puas. Betul. Itu gimana cara surveinya persen. itu kok mendapatkan angka sekian? Saya percaya pada angka itu. Tetapi menurut saya bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya